Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Allah senantiasa masih izinkan kita untuk sama-sama meringankan dari setiap langkah-langkah kita semuanya dari rumah, sama-sama untuk hadir di dalam majlis yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan sehatul afiah. Kita berzikir kepada Allah dan juga bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sebab wasilah kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini, sebab wasilah dan kemuliaan daripada solawat-solawat yang kita baca menjadikan daripada asbab turun rahmat, taufik serta hidayah dari Allah untuk kita semua. Dan harapan kita mudah-mudahan Allah nggak angkat kita dari majlis ini, Allah nggak bubarkan kita dari tempat ini, kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan kita semua menjadi anak-anak yang salih, yang salihat, yang bisa dan mampu mengangkat derajat kedua orang tua kita dunia wal akhirat. Allah tanamkan di dalam hati kita untuk senantiasa terus bisa istiqamah cinta kepada Nabi Muhammad, dan Allah jauhkan diri kita, keluarga kita dari yang namanya virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, membicarakan masalah tentang kemuliaan majlis kita ya pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Tidak ada majlis yang senantiasa dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, kecuali majlis tersebut adalah majlis yang dibacakan daripada zikiran-zikiran kepada Allah dan untayan sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah wabah COVID-19, virus corona yang sangat amat mengerikan ini, banyak di antara manusia-manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satu daripada ikhtiarnya mereka menjauhkan daripada majlis-majlis yang dicintai oleh Allah, menjauhkan daripada tempat-tempat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu orang soleh pernah bermimpi didatangi oleh yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diceritakan oleh para guru-guru kita bahwasanya ini orang soleh ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya, ini orang soleh bertanya kepada yang mulia Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana cara sebaik-baik cara untuk kami dapat terhindar dari yang namanya virus corona? Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Sebaik-baik obat untuk menghindarkan diri kita dari virus corona nggak lain kecuali dengan memperbanyak sholawat kepada saya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sesuai dengan perkataan yang dikatakan oleh yang mulia Nabi Muhammad, Sallu alayya fa inna dhalata shifa'un likulli da. Kalian semua banyakkan sholawat untuk saya, karena sesungguhnya solawat-solawat yang kalian baca obat dari segala penyakit. Syifa'un likulli da. Semua penyakit lewat wasilah solawat Allah leburkan, Allah rontokkan, Allah jauhkan dari diri kita semuanya, insya Allah. Makanya ayo lisan kita banyakin terus salawat buat Nabi Muhammad, banyakin pujian-pujian untuk Nabi Muhammad. Ingetin teman-teman kita, ingetin saudara-saudara kita, ingetin orang tua kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Nggak ada sebaik-baik benteng buat menangkal segala sesuatu yang dapat membahayakan daripada diri kita, baik fitnahan, kemudian baik fitnah akhir zaman, baik penyakitnya, baik krisis imannya, kecuali dua amalan. Yang pertama, afdalul a'malu fi hadza zaman istighfaru ila rabbil akbar wa sallu ala sayyidil mukhtar. Enggak ada amalan buat di akhir zaman kecuali dua amalan. Apa? Yang pertama, lisan kita banyakin istighfar, senggang kita, sibuk kita, lisan terus banyakin baca istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, banyakin baca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pemuda-pemudi udah biasa ngamalin nih dua amalan, insya Allah hidup kita bakal bahagia, selamat dan senang dunia akhirat.
Makanya beruntung kalau ada anak muda, ada pemudi yang langkah dia ringan untuk hadir di dalam majlis-majlis yang seperti ini. Karena ini adalah majlis untuk menjadi wasilah kita semuanya bisa mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Coba kita perhatiin yang kena COVID-19, ada orang yang hadir dalam tablik akbar? Nggak ada, rata-rata yang baru pulang dari Cina, yang suka masuk ke mal-mal, yang demen tinggal di apartemen dan lain sebagainya. Sebahagian besar mereka-mereka yang lisannya jauh untuk menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyakin terus baca sholawat sama Nabi Muhammad, baca istighfar kepada Allah. Insya Allah dua amalan yang kita kerjakan, dua amalan yang kita amalkan ini akan menjauhkan kita semuanya dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebentar lagi hitungan hari kita juga bakal memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Betul? Ungkapan daripada rasa syukur di dalam merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini hukumnya wajib kita tunjukkan daripada ekspresi kegembiraan kita di dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah-sekolah, RT, RW, di mana-mana setiap pelosok dan lain sebagainya, mereka berbondong-bondong merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Cuman yang saya ingatkan kepada para jamaah, khususnya jamaah Majlis Al-Munawwir, jangan sampai ketika kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, ungkapan daripada rasa syukur tersebut malah kita jadikan sebagai ajang maksiat. Betul nggak? Banyak nggak yang ngerayain hari 17 Agustus malah dipakai buat maksiat? Banyak nggak? Pasang panggung dangdut, ada nggak? Biduan yang nyanyi buka aurat, banyak nggak? Nyewa jaipongan dan lain sebagainya, ada nggak? Hal-hal yang seperti itu jauhin. Pahlawan kita memerdekakan Republik Indonesia, mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, sampai nyawa. Tiap malam santri-santri yang melawan penjajah berdoa biar Indonesia dimerdekakan dari penjajah-penjajah. Udah merdeka, kita ngerayainnya mau melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah, bisa mendatangkan murka Rasulullah. Kalau mereka para pejuang dihidupkan lagi oleh Allah, pasti para pejuang-pejuang tersebut akan marah dan kecewa kepada kita. Betul nggak? Makanya jauhin hal-hal maksiat, lomba-lomba yang maksiat juga. Panjat pinang, tahu panjat pinang? Dipanjat dulu baru dipinang. Panjat pinang nggak apa-apa, kita lomba, itu bentuk daripada kesemangatan kita untuk meraih hadiah-hadiah yang ada di atas. Cuman saya ingetin lagi, auratnya ditutup. Ada yang pakai kolor doang buat manjat pinang. Ada nggak begitu? Kadang-kadang tarik-tarikan yang di atas celananya ketarik melorot. Ada nggak yang begitu? Jaga pengen panjat pinang. Oh, kita tahu gue orang Islam, anak pengajian Majlis Al-Munawwir. Panjat pinang kata Habib boleh. Cuman satu caranya apa? Jaga aurat gua. Pakai baju tetap celana panjang. Kalau perlu biar nggak kelorotan saat ditarik, gua pakai gesper. Aman nggak kira-kira? Begitu, jangan udah tahu tarik-tarikan pakai celana pendek yang bahannya karet ditarik melorot. Mending begitu ketarik pantatnya putih burik. Jangan tuh kayak lomba-lomba panjat pinang. Ada lagi lomba biasanya laki-laki main bola pakai daster. Ada yang begitu? Jangan hal-hal yang seperti itu dibenci sama Allah. Mendidik regenerasi kita buat jadi banci. Betul? Nendang ya gol cinggol. La'anna Allah wa rasulih al-mutasabbihu bil mar'ah wal mutasabbihatu birrijal. Allah, Rasulullah melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah dan Rasul? Al-mutasabbihu bil mar'ah wal mutasabbihatu birrijal. Kalau ada laki-laki gunain busana perempuan, dan kalau ada perempuan menggunakan busana laki-laki, pakai daster ngejar main nangkep bola satu diarebut rame-rame.
Panitia coba dong kalau pemain bola 11, 22 bikin siapin bola 22. Jadi nggak berebutan, bener. Tuh, kalau mau main bola pakai gamis sama nggak tuh? Kalau main bola pakai daster dapat dosa, dapat laknatan. Main bola pakai gamis dapat pahala. Dulu saya di Pondok Dalwa sama main bola. Cuman main bolanya itu pakai sarung atau pakai gamis. Bener nggak ada, jarang santri main bola pakai celana, mereka malu jadi tontonan. Mereka lebih bangga main bola pakai sarung atau pakai gamis. Saya juga bisa main bola, Habib Ali. Cah, saya sliding nyungsep. Tanding futsal, berani. Badan begini mana bisa lari ya. Yang ada bukan beliau ngejar-ngejar bola, beliau dikejar-kejar bola. Tuh, ayo kita jaga jangan sampai ngerayain daripada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini dengan hal-hal yang bisa mengundang murka Allah dan murka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita bergembira menyambut daripada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pahlawan-pahlawan kita, mereka memerdekakan Republik Indonesia ini, perjuangannya mengorbankan jiwa, raga, harta, nyawanya demi memerdekakan daripada Republik Indonesia. Kita ungkapkan rasa kegembiraan kita dengan merayakan hal-hal yang tidak mendatangkan murka Allah dan Rasulnya, insya Allah.